Di studio, saya akan ngobrol dengan Mas Gun-Gun Herianto, analis politik atau pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih. Oke, pagi. Dan yang di tengah-tengah ini orang penting kita pagi hari ini, Mas Gun-Gun, ya, ada Bu Andreas Hugo Pereira, Ketua DPP PDI Perjuangan, yang di kesempatan tadi malam juga hadir untuk mengumumkan secara resmi PDIP. Bung Andre, kenapa akhirnya? Saya kurang percaya dengan normatifnya Pak Sekjen menyampaikan alasan itu. Apa alasan sebenarnya? Ya, ada tentu beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yang ideologis, ya, dalam arti yang sudah kita tuangkan di dalam kontrak politik. Saya pengen, tapi ada alasan saya pengen pandangan yang masyarakat bisa langsung ngerti aja. Ya, apa sih? Ya gini, jadi sebenarnya sebelum beberapa minggu yang lalu, atau tepatnya kurang lebih 2 minggu yang lalu, pertimbangan partai itu mencalonkan kan untuk menang kan praktisnya. Iya. Dan untuk menang ya dari segala macam aspek yang kita sudah hitung. Kalau misalnya PDI Perjuangan mau menang kan ada 2 figur yang mempunyai keterkaitan dengan PDI Perjuangan. PDIP boleh sombong soal itu karena Ahok maju ya menang, apalagi Tri Risma hari ini juga bisa menang. Dan gitu kan. di sini Ahok bersama Pak Jarod, kemudian atau Ibu Risma. Jadi ya, pilihannya itu dan ya betul artinya di sini itu ada di PDI Perjuangan, baik Pak Ahok dan Pak Jarod. Pak Ahok juga memang dari awal berkehendak untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Betul. Bersama dengan Pak Jarod maupun Ibu Risma yang kader PDI Perjuangan. Nah, kenapa? Dari aspek akhirnya itu, Ahok. Bahwa kemudian salah satu faktornya ya Ibu Risma dengan posisi beliau sebagai ya wali kota Surabaya yang sudah ada di Surabaya, dan ya juga tidak merubah terlalu banyak karena di sana beliau juga dibutuhkan, ya sehingga pilihannya pada Pak Ahok. Jadi itulah kira-kira Anda sepakat, sepaham, itulah yang sudah disampaikan Pak Sekjen, Mas Hasto, kira-kira alasannya. Mas Gun-Gun, Anda percaya itu atau ada di belakang layarnya sih mengenai hal ini? Yang tahu di belakang layar tentu Bang Andreas. Tapi saya melihat ini adalah pilihan konservatif PDI Perjuangan. Kenapa saya bilang pilihan konservatif? Ya, bagaimanapun PDI Perjuangan ya sebagai partai dengan kursi paling besar di DKI, itu sebenarnya kan punya kans untuk mendinamisasi dan membuat pasar elektoral di DKI ini lebih dinamis dengan memunculkan kandidat baru atau kandidat kader partainya sendiri untuk menjadi DKI 1. Tetapi kenapa kemudian pilihannya pada Pak Ahok? Ini tentu adalah menjaga konfigurasi lama yang sudah dibentuk PDI Perjuangan waktu itu dengan Gerindra di tahun 2012. Makanya kenapa saya bilang pilihan konservatif. Karena itu sebenarnya mengelola zona aman dan zona nyaman dalam konteks konfigurasi kekuatan. Ya, walaupun kemudian Gerindranya pasti kurang suka nih dengan apa yang ditetapkan sebagai oleh PDI Perjuangan sebagai pilihan konservatif menurut Anda? Iya, jadi gini, PDI Perjuangan pasti punya pertimbangan strategik. Ini yang disebutkan strategic planning dalam politik. Bang Andreas tahu persis nih Gary W. Cook ya, soal opportunity structure, itu perspektif akademiknya. Jadi salah satu pertimbangannya adalah probabilitas perolehan suara, bukan? Dan itu ada di Pak Ahok sekarang memang. Karena beragam tracking ya dalam konteks persepsi publik, Mas Bayu perhatikan hampir seluruh memosisikan Ahok leading dalam konteks dukungan elektabilitas. Nah, ini tentu bisa dibaca tentu oleh PDI Perjuangan sebagai semacam prospektif leader yang bisa memenangi kontestasi. Bang Andreas tadi sudah menekankan itu kan, bahwa salah satu pertimbangan partai tentu ingin menang. Dan disitulah konfigurasi dibaca untuk kemudian dipertahankan sehingga Pak Jarod, kader representasi kader itu kemudian diposisikan sebagai DKI 2 untuk memperkuat konfigurasi yang sudah ada. Anda nggak melihat ini sesuatu yang PDI Perjuangan main safe saja, tidak kemudian melakukan sesuatu yang lebih berani begitu? Is it okay atau kemudian ini kemunduran bagi PDI Perjuangan menurut Anda? Bagi saya sebenarnya membaca begini Mas Bayu, bahwa PDI Perjuangan pasti punya agenda, bukan hanya pilkada, tapi juga 2017. Secara ideologis 2019 maksud Anda? Sorry, iya 2019. Secara strategik memang pilkada DKI menjadi satu wilayah prestisius
mungkin Mas Bayu tahu bahwa DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, dan mungkin juga Banten dan tentu Indonesia. Tetapi battleground yang kemudian biasa menjadi display, role model, bahkan memiliki efek psikopolitik di Indonesia adalah antara lain adalah DKI. Gamblang saja saya ingin tahu supaya penonton juga langsung tahu. Apa hubungannya 2017 dengan 2019? Ya ini kan Bagi PDIP dengan Ahok dan Jarot ini. kalau kita melihat posisi misalnya wilayah prestisius tidak dikuasai, ya kan? Ini kan menjadi satu parameter awal bahwa wilayah-wilayah strategik yang kemudian dikehendaki oleh PD Perjuangan antara lain adalah DKI itu bisa lepas kan? Dan Pak Ahok ingat bukan kader PD Perjuangan. Waktu itu Jokowi yang representasi PDIP. Ya. Dan sekarang tentu kalau kemudian head to head pun masih tentu gambling bagi PD Perjuangan. Sehingga kenapa di awal saya menyebut pilihan PD Perjuangan adalah pilihan konservatif. Gitu. Ya, sampai di sini Bung Andre, Anda safe dengan Ahok, PD Perjuangan? Ya, Saya tahu Anda termasuk yang kurang setuju sebetulnya PD Perjuangan. saya termasuk kritis ya, sangat kritis di dalam proses. Anda khawatir Ahok menclok dan menjadi kutu loncat lagi? Ya, tentu artinya di dalam proses itu saya harus katakan bahwa ya kita kritis terhadap Pak Ahok. Cuma di sini kan juga ada Pak Jarot kan. Artinya di dalam konfigurasi ini kan Ahok Jarot itu kita lihat sebagai suatu paket gitu. Dan di dalam proses pemerintahan ya itu tadi melalui kontrak politik yang kita buat ini. Oh, gitu. oke. Jadi dengan kontrak politik Ya, ini saya ingin perjelas sedikit nih. mengikat mereka sebagai satu tim di dalam proses pemerintahan ke depan nanti. Kan tidak ada yang pernah bisa mengikat betul seorang Ahok begitu kan. Hanya dengan menaruh Pak Jarot pun saya nggak meyakini itu bisa man to man marking begitu agar supaya PD Perjuangan aman di 2017 dan menuju 2019. Apa yang membuat kubu PDIP yang waktu itu sebagian besar tidak mau Ahok tapi sekarang oke mau Ahok? Ya sebenarnya di dalam proses ini sebenarnya juga harus kita akui secara empiris kita. Katakanlah misalnya beberapa kawan termasuk saya kan kita kritis terhadap Pak Ahok di dalam proses Kita pemerintahan. mengerti. Ya. Tetapi juga menunjukkan di dalam proses tidak 6 bulan terakhir Pak Ahok dan Pak Jarod itu tetap menjalankan proses pemerintahan sebagai suatu tim gitu. Artinya mereka dua dalam komunikasi. Itu saya cek ke Pak Jarod juga gitu. Dan Pak Jarod itu menghendaki kalau memang dia ini maju lagi sama Pak Ahok gitu. Dan ya respon publik paling tidak ya pendukung Pak Ahok dan Pak Jarod itu konsisten gitu. Konsisten gitu dari berbagai hasil survei kita. Mereka konsisten melihat bahwa ya kita kalau Jakarta ini mau lebih baik ya terlepas dari segala macam kritik, toh mereka dua sudah menunjukkan kinerjanya gitu selama ini. Dan itu realita politik. Artinya segala macam bangunan komunikasi politik yang kita lakukan selama ini, toh pada akhirnya itu harus berbasis pada realita yang ada gitu. Oke. Dan itu akan lebih mudah kita mengkomunikasikan pada masyarakat. Dan itu terbukti juga misalnya dari survei-survei yang dilakukan oleh beberapa kawan, termasuk survei yang dari lembaga psikologi UI yang saya sering ulang-ulang juga gitu. Jadi itu makin meyakinkan PD Perjuangan lah pada pilihan Ya, Ahok Jarot. akhirnya toh pilihan itu adalah harus pilihan yang realistis. Ya. Dan kemudian kalau istilah Mas Gunggun tadi konservatif, tapi kita juga berbasiskan pada realita yang ada ini gitu. Baik.